informasi yang kami peroleh di masyarakat bahwa benar sejumlah pegawai mendapat COVID positif dan kantor ini lockdown. Benarkah informasi ini bisa dijelaskan? Ya, benar memang. Untuk yang pegawai yang terpapar sudah benar. Kemarin sudah kami sampaikan kepada salah satu wartawan, sejumlah 9 yang terpapar dan saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sekarang mereka lagi isolasi mandiri. Kemudian terkait dengan lockdown, lockdown ini kan bukan lockdown kantor tutup tapi lockdown untuk pelayanan kepada satker. Jadi analoginya kalau kita punya toko, kemudian ada beberapa dari kita terpapar, maka toko itu tertutup kan. Tapi tetap untuk urusan rumah tangga tetap kami laksanakan. Jadi tidak sepenuhnya lockdown kantor, tapi lockdown pelayanan kepada masyarakat. Iya. Nah ini ditetapkan tanggal berapa bahwa pegawai kena positif dari kalau sakit sesuai atau dengan surat dinas dari dinas kesehatan itu kan tertanggal saya kurang tahu 4 Maret atau 3 Maret tapi mulai sejak dari tanggal 5 Maret teman-teman yang terpapar COVID sudah melakukan isolasi mandiri di rumah di rumah tidak di rumah sakit pada karena kebanyakan dari kita itu kan bujangan dan masing-masing punya rumah jadi menurut arahan dari dinas kesehatan tidak perlu melakukan isolasi terpadu karena dilihat dari infrastruktur di rumah dinas itu tidak ada orang lain selain dia sendiri. Jadi ada yang bujangan, ada yang tidak bawa istri dan keluarga. Jadi dirasa infrastrukturnya mencukupi, memenuhi, jadi tidak perlu melakukan isolasi terpadu. Hingga sampai tanggal 9 hari ini mereka sehat-sehat aja Tanggal 5 hari sampai hari ini mereka sehat-sehat. Tapi Pak, yang menjadi dasar untuk lockdown persoalan pelayanannya seperti apa? Dasar dari surat dari dinas kesehatan Jadi kami sudah punya standar operating prosedur di mana apabila KPPN mengalami sesuatu hal misalnya force major atau dalam kondisi misalkan terjadi bencana atau terjadi kayak seperti COVID ini maka di SOP kami artinya business continuity plan BCP-nya kami apabila sebagian besar dari pegawai itu terpapar maka pelayanan perbendaraan kepada satker mitra kerja kami maupun Pemda dialihkan ke KPPN terdekat dalam hal ini KPPN Somlaki. Tidak berdampak Pak? Tidak berdampak. Karena selama ini mereka menyampaikan dokumennya via online. Jadi selama setahun terakhir sejak pandemi berlangsung kami sudah menerapkan penyampaian dokumen via online. Jadi satker atau mitra kerja tidak perlu datang kepada kami secara langsung. Cukup dokumennya disampaikan melalui email maupun aplikasi secara online. Bisa jadi sampai sebenarnya kapan? Tidak ada berdampak apa-apa. Bisa sampai kapan ini Pak Kepala? Lihat situasi Pak. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di isolasi mandiri sudah dalam kondisi sehat nantinya. Kan di assess oleh teman-teman dari dinas kesehatan. Nanti apabila selama 10 hari mereka melakukan isolasi mandiri kemudian diikuti dengan PCR hasilnya negatif maka nanti mereka akan bisa kembali lagi bekerja di sini dan pelayanan yang dari KPPN Somlaki akan dialihkan kembali ke KPPN Sual. Mereka yang terdampak ini dari luar daerah Pak? Terdampak yang kena ini ini pendatang, kebanyakan pendatang Pak. Maksudnya bukan hasil temuannya itu mereka positif itu. Saya kurang tahu karena selama ini teman-teman yang ada di sini tuh jarang melakukan perjalanan dinas. Jadi mungkin tapi diketahuinya dari mana bahwa mereka pas kebetulan ada salah satu pegawai kami merasa bahwa gejalanya seperti COVID, maka secara mandiri, secara inisiatif sendiri melakukan PCR kepada RSUD. Ternyata salah satu pegawai kami terpapar. Maka oleh karena itu dari dinas kesehatan menginstruksikan supaya yang berkontak erat dengan yang bersangkutan di PCR termasuk saya. Jadi semuanya di PCR semua. 22 orang pegawai maupun PPNPN di PCR semua dan hasilnya sudah keluar. Jadi 8 mengikuti yang satunya lagi jadi total 9 terpapar COVID. Pak, ini informasi yang kami dengar terkait dengan lockdown ini. Bapak juga ditegur dari pimpinan atas. Kami dengar seperti enggak. Tidak Pak. Jadi enggak ada. Malah pimpinan kami menyampaikan bahwa
karena kita ini keterbukaan informasi publik. Jadi semua yang kita rasakan, kita alami, faktanya disampaikan kepada masyarakat melalui bapak-bapak sekalian, bapak wartawan. Jadi kami berterima kasih kembali bahwa informasi ini secara terang benderang kami sampaikan supaya masyarakat tahu bahwa kami akan melayani masyarakat secara penuh meskipun kami ada yang terpapar. Tidak ada masalah apabila layanan kami dialihkan ke KPPN Somlaki, karena selama ini mereka atau satuan kerja menyampaikan dokumen via online selama setahun terakhir, jadi tidak berdampak apapun. Seperti itu, Pak. Sip. Ya, ini dana desa itu kan disampaikan juga via online. Jadi dokumen fisiknya disampaikan melalui email kepada kami. Sampai sejauh ini untuk tahun 2020 tidak ada kendala, Pak. Memang untuk penguploadan, penginputan dokumen bukan di desa-desa, tapi dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah. Itu dana desa. Roda fisiknya penginputannya dilakukan oleh BPKD setempat. Jadi BPKD yang akan mengumpulkan dokumen, kemudian menginput, kemudian mengupload dokumen melalui aplikasi kami. Nanti dari situ tidak perlu lagi BPKD DPMD ke kami, cukup melalui dokumen itu kita pantau. Apabila terverifikasi dengan lengkap dan benar, maka akan kita salurkan dana desa tersebut atau dana fisik seperti itu. Pak, yang terakhir, sesuai informasi yang kami dapat bahwa kemarin itu telah ada pemotongan verifikasi dana desa, tapi bukan via dari bank. Tanya bahwa Pemda melakukan pemotongan bentuk variasi dana desa ADO dengan ADD, saatnya dananya turun di KPN, langsung melakukan pemotongan. Dipotong? Iya. Nggak ada pemotongan, Pak. Jadi selama ini berdasarkan permintaan dari Pemda, apa yang diminta oleh Pemda kita salurkan selama dokumen lengkap dan benar. Tidak ada sama sekali pemotongan. Tidak ada pemotongan, Pak. Tidak ada sama sekali pemotongan. Jadi dana desa ini kan ada dua, Pak. ADD dan dana desa. Iya. Saya nggak tahu apakah yang dipotong itu ADD atau dana desa. Tapi yang pasti selama dokumen yang disampaikan oleh DPMD maupun BPKD itu lengkap dan benar dan terverifikasi dengan betul dan sah, maka apa yang diminta oleh BPKD maupun DPMD akan kita salurkan kepada rekening kas desa masing-masing. Tidak ada sama sekali pemotongan. Data yang kami miliki, itu dari 190 desa, itu dia bentuk variasi dana desa, ada yang pemotongan 30 juta sekian, ada yang 30 juta, begitulah ADO. Jadi dia bentuk variabel begitu, bentukan. Tapi entah itu pemotongannya variasi. Bentuk variasi. Tapi intinya tidak ada, Pak, ya? Tidak ada sama sekali, tidak ada. Tolong nanti ditanyakan kepada BPKD maupun DPMD apakah pernyataan saya ini benar atau enggak. Tapi yang pasti selama ini kami tidak memotong sepeser pun. Jadi apa yang disampaikan oleh BPKD dan DPMD selama itu terverifikasi dengan lengkap dan benar, kami tidak akan tidak akan memotong sama sekali sepeser pun. Karena bagian keuangan bilang telah melakukan pemotongan, tetapi ya alhamdulillah puji Tuhan di KPN tidak ada. Enggak ada sama sekali. Terima kasih. Nanti dikonfirmasi balik kepada BPKD. Terima kasih, Pak.